kita mulai match yang pertama di hari yang keempat di game yang pertama pula. Geek akan melawan Onyx, sama-sama butuh poin. Yap. Dan jungler Pakito yang dimana berarti ya Albert akan bermain sebagai mid laner Kadita. Ini kita sudah punya jawaban untuk draft dari Onyx sendiri. Oke, Romer. Yap, itu dia. Untuk akan jadi Romer. Untuk Albert yang menjadi mid laner dengan penggunaan Kadita. Jadi sekarang kita mau tes suara dari FPL Arena pada suaranya. Wow, Albert dengan mid lane Kadita, Petrify yang pasti menjadi salah satu spell andalannya juga. Make sure bisa dapetin inisiasi yang bagus, namun Kairi. Pakito jungle kemarin sempat juga dipakai kan, Om? Sempat dipakai. Dan itu yang kenapa kita bilang tadi kemungkinan Pakito bakal bermain sebagai jungler ya. Karena dia bakal lebih sering untuk melakukan rotasi ke gold dan juga ke XP. Dan satu lagi adalah bahwa dia tebal, dia sustain. Jadi kalaupun mau diharas ya nggak apa-apa. Iya. Apalagi dia punya retribution juga kan. Kalau yang biru dia bisa pakai movement speed tambahan. Lihat pokingan damage di tengah. Ini benar-benar bloody fight banget di area mid. Gak ada yang mau kalah. Dan untuk emblem sebenarnya Arnold ada penetrasi ternyata, Om. Yes, main penetration ya. Rapture yang dipakai Tenacity dan juga Brave bersama dengan satu emblem fighter yang berarti bakal ada lagi untuk spell fan dia. Yang menarik sebenarnya dari kemarin, Kairi ini bermain dengan Thrill, bukan dengan Rapture ya. Jadi bukan tanpa penetration tapi memilih untuk plus 16 dari adaptive attack-nya dia. Misalnya kita tahu lah, bakal ada penetration juga yang bisa dimainkan dari emblem assassin yang dipakai oleh Pakito ini. Yap, Season Hunter gak lupa dia bawa juga ya memang untuk mempercepat lagi apapun nanti dari pattern farmingnya. Namun sekarang di bagian bawah ada beberapa pergerakan yang sudah dilakukan oleh Nile, tapi dia pun masih berhasil kembali dengan satu quad shadow yang dia miliki. Weapon Master barusan untuk Nile. Artinya memang kalau ketika udah full item, Hayabusa ini bisa ngasih impact yang lebih dahsyat. Weapon Master high ender. Kenapa Weapon Master untuk Haya? Weapon Master untuk lebih kuat ya, sustain nanti untuk di mid atau late game-nya dia dengan tambah 5% nanti dari damage-nya. Dan juga dia pakai Lethal Ignition di sini. Karena kita tahu bagaimana dari Shadow Kill-nya memberikan damage lebih dari 3 hit dan itu kan nge-trigger untuk Lethal Ignition. Yap, Lethal Ignition. Sekarang physical juga udah bisa ya. Bisa banget loh sekarang. Kalau dulu kita hanya melihat dari magical. Tapi ternyata sekarang dengan set emblem yang baru. Udah bisa peluang physical dan Baloy sudah level 4. Turtle sudah ada pergerakan dari look-nya. Langsung membuka, langsung mencari. Wah, ini Turtle setupnya enak banget karena posisi Turtle-nya udah ditarik ke belakang. Tapi hati-hati, Boots ini punya final slash yang bisa bikin out position. Itu harus dicatat baik-baik. Dengan hero-hero yang seperti dipegang sama Geek, dia punya look, Predream itu kalau out position itu susah banget untuk recover lagi dari posisinya. Yes, dan belum lagi masih ada Kiboy yang bisa setup dengan satu heavy spin ya untuk menjauhkan semuanya. Lihat positioning zoning dari Kiboy, dia selalu ada di guard. Wah, Nelnya mulai maju ke bagian depan tapi sekarang first blood-nya pun langsung tercipta. Turtle-nya berhasil langsung diapakan oleh Kairi, tapi Baloy mencoba untuk bisa menarik dia satu di Pai Jasmine. Dan Kiboy memanfaatkan sedikit absorb damage-nya. Oke, Onyx. Lalu dia flicker. Onyx sudah mulai untuk memegang lagi nih tempo permainan yang sempat hilang mungkin kemarin dan sekarang sudah dikembalikan Albert yang bisa langsung match up sama teman-temannya, Om. Yap, ini memang sudah sinkron ya. Dan tadi memang adalah zona yang manis dari Kiboy dan memaksakan penggunaan dari Quad Shadow sehingga satu akses untuk escape kalau memang nggak di all in tadi oleh Geek Fam. Ini mereka akan ke pinch juga dan bakal diambil gratis tadi untuk turtle-nya. Yap, itu dia yang udah terjadi di mana sekarang di bagian bawah Baloy ya wes. Hanya nge-zoning aja. Talent prediction. Udah ada janjian-janjian lagi di sana. Terus, hore. 4 untuk Onyx, 2 untuk Geek Fam. Dan Pulung, seperti biasa. Oke, tapi kalau dari item dari Albert, ternyata dia nge-skip Clock of Destiny sepertinya namun Kairi. Yap, Kairi masih dengan satu Furious Hammer ya. Karena tadi dengan Rapture yang di-skip juga ya mungkin dia langsung akan melakukan buying ke Hunter Strike-nya. Pun demikian sama dengan Hayabusa. Jadi kita masih akan menantikan untuk item-item build. Wah, itu dia udah ada satu lagi happy spin dikeluarkan dan berhasil sudah mendapatkan Baloy yang tidak bisa berkutik, tidak bisa bergerak kemana-mana. Wah, ini rotasinya cepat banget dari Onyx pun. Mungkin satu hal nih, kan gue kemarin sempat ngobrol juga sama salah satu pelopor Kadita Romer ya. Itu dari Godiva. Nah, kalau Romer katanya Kadita ini bagus kalau memang langsung nge-skip Clock of Destiny. Tapi ini kan mid lane, Om. Dia nge-skip Clock of Destiny. Gimana menurut pandangan Om? Sebenarnya gak ada masalah sih kalau nge-skip juga ya, karena memang yang diincar dari Kadita sendiri adalah burst damage-nya dia. Jadi kalau mau nge-skip selama ada penjagaan dari romernya dan itu selalu bisa buka vision, dia bakal aman-aman aja. Oke. Apalagi dari Kadita dia juga masih punya skill escape. Ya. Cukup menarik dan impactful juga masih ternyata ya. Sementara untuk turtle kedua nih, dari setupnya, Geek dan juga Onyx sama-sama ingin turtle kedua. Mereka nggak mau kasih adanya contest free ataupun mirroring. Nah, poinnya adalah
Baloyski mungkin dengan defense adjustment yang baik, mungkin aja Gikfam bisa. Weh, Wih. itu di mana? Kok udah ada Yabusa yang langsung menghilang, tapi sekarang Happy Spinnya connect lagi dan Baloy again and again menjadi korban. Di mana tidak akan ada satu rotasi yang akan dilakukan oleh pemain dari Gikfam untuk bisa masuk ke dalam area dari Turtle, dan Turtle-nya menjadi milik dari Onyx dan Purple Buff. Akan mereka invasi pula. 2 turtle dan dapetin 4 kill, namun invasi Buset, kembali. Buset, berantem lagi nih. Ada satu Federal Strike langsung dikeluarkan. Aboy yang mencoba untuk maju ke bagian depan kah? Tidak. Karena dia lebih fokus untuk bisa mengambil satu wave minion yang ada di outer turret yang dia miliki. Tidak ada retribution juga dari Kairi, itu mungkin satu hal yang bikin dia ya udah dilepas aja, tapi turretnya bisa didapatkan dan Luke kena pokingan yang lumayan sakit. Yap, ini dia 1v1 situation. Look, memiliki setengah bar HP, tapi sekarang dari audience prediction 69% untuk Onyx dan Albert. 31% untuk Kick. Sementara Albert sakit banget rock wave yang dia miliki, tapi sedikit lagi bisa didalam tubuh dari Baloyski itu sendiri, dan cewek mencoba bisa Kadera masuk ke bagian depan, tapi Kadera masih berhasil selamat, dan Wow. juga ada satu headbutt yang begitu baik dilakukan oleh K-Boy beserta dengan satu flickernya, tapi untuk sekarang langsung aja mengeluarkan shadow kill, dan itu pun masih belum bisa menumbangkan K-Boy di area tersebut. Dijagain Keyboy-nya tumbang dan sekarang Kairi yang masuk. Oke. Satu hit lagi. Nail masih mencoba survive di bagian depan dan cewek bisa mengeksekusi. Wow, itu Wow. dia. Tempo permainan dari Onyx yang berhasil mereka kontrol ya. Dan kita tahu bagaimana posisi dari Albert tadi yang menurutku cukup mengejutkan. Karena pemain Gikfam tidak ada yang menyadari bahwa ada Kadita di balik rumput sana. Dan dieksekusi gratis tadi. Damage-nya damage dari Albert, damage Kaditanya itu benar-benar hanya menyisakan bahkan satu bar pun tidak. Betul. Mungkin ini yang tadi sempat kita bahas dari segi itemnya Om ya. Dia bisa ngasih damage yang lebih besar daripada Claw of Destiny yang scaling hitungannya. Yes, jadi dia selama bisa jaga jarak, gak diganggu dan gak ada yang tahu di dalam rumputnya yang mana, Kadita pasti akan bisa nge-burst down satu hero. Apalagi kalau memang masih pegang Petrify. Iya, tapi itu posisinya dia di sana berapa lama coba itu tadi? Lama banget ya. Karena gak ada ganggu, gak ada yang buka juga, dan gak ada yang sadar sama sekali dari Gikfam. Ya, dan sekarang lu bisa aja masuk ke dalam satu zona yang bahaya. Untungnya bisa dia kabur. Masih aman. Sebenarnya dia punya dash juga gitu kan, dan lihat zona yang dipegang sama Onyx ini zona agresif, dan lihat lagi Albert. Buset dah, ada sebuah pertempuran lagi, tapi Kairi ada di dalam area tersebut, dan juga Shadow Kill langsung dikeluarkan. Kairi akan bisa langsung dihilangkan, benar. Phantom Shuriken tadi langsung dikeluarkan pula, dan sakit banget damage-nya, tapi Albert masih berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Cewek Golden Sub sekarang dia punya, tapi di berbeda look-nya 1v1 situation bersama dengan Butch, dan Butch masih terlalu kuat. Terlihat ada Nile dengan satu stiker yang sangat-sangat menggugah iman untuk bisa dikejar. Pertukaran yang sebenarnya untung untuk Onyx ya, tadi karena dia invasi, tapi kerugian Onyx adalah kehilangan Kairi di posisi yang buffnya masih ada sebetulnya Om. Betul, Jadi betul. sebenarnya untuk zona yang dipegang terlalu agresif nggak sih tadi Om? Sangat-sangat agresif memang, dan itulah yang dicari oleh Onyx. Dan bahkan mereka rela untuk mengeluarkan semua core skillnya untuk menghajar ya area purple dari Gikfam. Yang akankah dengan satu Federal Strike ini bisa langsung menghilangkan Keyboy? Tidak. Masih cukup tebal, bahkan tadi hampir semua dari Federal Strike-nya masuk. Dan sekarang di dalam sebuah team fight, apa yang akan terjadi? Ini Turtle-nya udah nongol ntar lagi. Weh, Keyboy! Ada satu lagi Epic Speed dan juga Flicker tadi ditularkan, tapi pada saat di bagian belakang Luke harus melakukan Flicker dan juga kabur dari tersebut. Tapi Luke sedikit lagi Epic tersisa. Bahkan ada satu Battle Mirror Image tadi dari cewek itu bisa menyamakan dirinya. Plus damage ke arah dari Turtle. Dan sekarang pertemuannya kembali terjadi. Nile masih ada kuat Shadow. Nyaris banget tadi. Dia ada di posisi yang enak banget. Visionnya terbuka, bisa aja nge-steal, tapi ternyata timing yang salah membuat akhirnya gagal. Albert di bagian top lane coba untuk ngambil Petrify-nya keluar, masih bisa digocek oleh Kadera. Ya, dan ini merupakan posisi yang sulit untuk Gikfam karena secara junglernya juga sudah beda 2 level. Ada perbedaan dari damage untuk retribution yang bakal dipakai nanti. Dan ini berat nanti kalau dari Gikfam akan mencoba untuk mengkontes Lord yang pertama. Apalagi dengan posisi zoning out yang sedang terjadi sekarang. Gimana dengan turretnya Om? Ini Gikfam nggak dapetin satu turret pun. Ya, itu dia yang membuat mereka berat. Karena setiap kali mereka lagi mau coba buat keluar, mereka harus bisa ngecek rumput yang mana yang kosong. Dan rumput itulah yang menjadi senjata bagi Onyx sekarang. Siapa yang bisa buka rumput dari Gikfam kecuali lu? Yap. Dan ini adalah satu metode baru lagi dari mid lane Om ya. Ini Kadita. Dia masih sering berada di dalam rumputan, tapi dia juga harus memikirkan bagaimana dari pattern farmingnya. Betul. Dan untuk Kadita sendiri tadi Genius One first item Clock of Destiny setelah itu. Yap, ini dia outer turret-nya sudah berhasil dikembangkan, tapi what happened? Baloy berhasil didapatkan di tempat yang lain. Niatnya flanking sebenarnya tadi ke arah belakang. Dia coba untuk nge-backstep ya dengan satu tarikan Divine Judgment, mungkin bisa untuk cari momen. Tapi tengahnya hancur, invasi dari Purple Buff dan Orange Buff yang dimiliki oleh Gikfam. Ini akan lebih terbuka lagi nih Om. Yes, dan ini berarti ya Gikfam-nya mereka mau gak mau harus tunggu atau mereka harus main 5 juga atau split push bahkan. Happy spin-nya gagal.
Heavy spinnya tidak bisa untuk menambah. Tapi sekarang ada Luke langsung saja mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi ceweknya masuk ke bagian belakang. Juga belajar dan lagi ditarik lagi dengan Fabrizio. Tapi dia ada follow up damage di area tersebut. Dengan Battle Mirror Limit dia pun selamat lagi. Ceweknya mencoba untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi ternyata tidak. Karena sudah ada Nail di bagian belakang mencoba untuk bisa menemukan cewek. Tapi ceweknya berhasil langsung dirembukan. Kairi ingin maju lagi ke bagian depan. Dengan stack merah seperti ini siapa yang mau maju? Satu tumbukannya begitu berarti. Mungkin double jab dan knockout strike itu bisa langsung bikin Nile juga benar-benar kena knockout. Nah, Lord yang muncul dengan keunggulan jumlah dari Geek Farm, dia bisa setup. Dia bisa setup dari arah Lordnya, namun kayaknya nggak bakal dikasih lepas sama Onyx. Dia punya Keyboy juga nantinya yang masih ada flicker. Walaupun heavy spin masih delay, mungkin waktunya akan dibeli dulu nih sama Keyboy yang nge-scout di arah depan. Ya, dan bahkan kalau Geek Fam mereka mau coba buat kontes Lord yang seperti ini ya. Ini retributionnya kemungkinan bisa dipegang oleh Onyx karena ya itu tadi perbedaan retribution yang sedang dipegang oleh Kairi sendiri. Ya, jadi hanya sedikit bait dari Geek Fam agar ada inisiasi yang bakal dimainkan oleh Onyx. Nile show di bawah. Iya, Nail terlihat di area bawah. Sekarang Turtle langsung, Turtle Lordnya langsung aja di-set juga oleh pemain dari Onyx di area tersebut. Wow. Ini bahaya juga sebenarnya karena Luke di bagian depan kena pokingnya sama cewek sakit banget dan bakal dikomit. Wow, pertempuran terjadi dan Lordnya berhasil diambil oleh Onyx dan mereka semua pun langsung mundur teratur karena tidak ingin lagi melakukan sebuah team fight. Tapi Kairi memancing dia sengaja jalan tersendat-sendat. Gimana? Agar dikejar gitu. Apakah ini misplay Om dari Geek Farm yang memang mereka coba setup? Nile nge-show di bawah. Onyx muncul berlima, ia langsung di take over Lordnya. Iya, apalagi kan Hayabusa dia susah ya, bukan seperti ini yang punya mobilitas tinggi untuk langsung membackup di Lordnya. Dan ya, dari Geek Fam sedikit mungkin kesalahan, tapi ya niat dari mereka adalah split push tadi. Dan ternyata ya langsung dikomit juga oleh Onyx dan akhirnya Lordnya jatuh ke tangan Onyx. Dan ini tinggal bagaimana defensive mekanisme dari Geek Fam kalau mereka mau mencoba untuk bertahan. Dan dengan Lord yang pertama seperti ini, seharusnya masih bakal bisa dilawan Geek Fam. Oke. Dan Lord yang belum enhance juga kebetulan sementara di bagian depan Keyboy. Dia cukup strong, dia bisa cari momen walaupun tidak ada flicker, dia masih bisa pakai headbutt-nya ke depan. Dan jangan lupa, sisi dari Onyx ini banyak banget. Dia punya Keyboy yang pasti dengan heavy spin, dia punya Pakito bahkan knockout strike-nya juga ada sedikit sisi. Dan jangan lupakan Boots. Boots yang dari tadi lumayan free. Menurutku bisa banget nih kalau berani tuker, dia bisa dobrak ke arah depan. Yap, ini pun tertarik dengan satu di Jalba, tapi sekarang ada flicker di Jalba langsung ditarik dan Keyboy selesai. Keyboy finish di area tersebut. Nile, flanking dari Nile. Masih belum dapat target sepertinya, masih belum mau dibalikin lagi. 4 lawan 5, kondisi saat ini tidak ada best start yang hancur dan Nile masih mencari target Albert ternyata. Yap, Rockwave harus terpaksa dikeluarkan, tapi ternyata Nile masih berhasil selamat. Udah ada pergerakan lagi dari Luke yang mencoba untuk bisa mengejar langsung Albert dan juga memberikan damage ke arah Albert, tapi pertempuran kembali terjadi bagian belakang. Kadera berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Apa yang langsung kabulkan wing by wing, bahkan Nile-nya hanya memiliki 1 bar SP dan dia pun udah gak kondusif lagi, harus menghilangkan wave minion dan dia harus masuk untuk regen SP-nya. 2 yang harus hilang dan hampir saja flicker dari Boots barusan hampir bisa dapetin Nile tapi masih bisa mundur dengan Watch Shadow-nya. Sementara untuk sekarang nih poin dari Geek Fam, apa yang harus dilakukan Geek Fam Om? Buka zona kah? Atau mereka harus maju perlahan kah? Ya betul, dari Geek Fam mereka harus split push sih, salah satu jawaban mereka ya sekarang. Karena mau gak mau, suka gak suka, mereka sedang ketinggalan level, mereka sedang ketinggalan item juga. Jadi mereka harus bisa mainin tempo. Mungkin seperti tadi, di mana Albert yang diincar, mungkin itu bukanlah target yang tepat juga. Karena Albert masih bisa kabur tadi. Atau mungkin ya gak ada yang melihat bahwa Petrify-nya masih ready ya tadi. Kita yang bertugas sudah memberikan aba-aba ya. Dengan tanda seperti itu berarti match ataupun pertandingan yang akan segera kita laksanakan kembali. Oke, mungkin kita lihat kondisinya. Sekarang lagi dipegang oleh Onyx kembali dan sabar teman-teman ya. Menuju ke Land of Down kembali. Lanjut. Masih semangat juga pastinya. Dari keduanya masih dengan 5 member yang kali ini udah spawn juga dari Baloy. Nah, ngebuka zona di bagian objektif. Mungkin itulah poin yang harus dilakukan oleh Geek Farm dari sekarang. Ini dari Nail sendiri juga langsung diawasin oleh Luke terus-terusan ya. Yes. Nail menjaga di area sebelah kirinya dan area sebelah kanannya kemungkinan besar tidak akan ada siapa-siapa, barulah Nail bergerak di area tersebut. Menarik banget, apalagi kalau dari Lord yang selalu di set up oleh Geek. Ditarik ke arah belakang dan Baloy konsil ke arah depan. Yap, udah ada 1 orang tapi Heavy Spin malah langsung menjebak Baloy di area tersebut. Baloy yang konsil, malah Baloy yang langsung hilang. Karena begitu baiknya saya akan dilakukan oleh pemain dari Onyx, tapi sekarang Federasi langsung dikeluarkan dari Trace. Ada Keyboy yang
hilang pula. Tapi Naila terjebak dari tubuh sedikit lagi dari sisa Nail. Masih ada satu kuat Shadow tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. 3 orang sekarang di area dari Lord. Langsung saja Albert mencoba untuk Zoni dan juga membuat 2 orang ini harus pulang. Iya, Albert langsung ambil posisi flanking. Lordnya dikuasai oleh Onyx. Onyx mulai mendominasi saat ini. Menunggu 3 member yang spawn. Dan mungkin ada satu pick off yang di-cancel tadi Om ya berarti sama Kiboy. Ya, dimana Balozi tadi dia sudah konsil ya. Cuman memang Heavy Spin yang menjauhkan dan bahkan nge-reveal kembali. Bagaimana ya positioning dari KJ dan itu yang membuat akhirnya Gifam mereka harus merelakan Lord tadi. Mereka less manpower, mau gak mau harus mundur. Apalagi tadi dari Nailnya juga kepick. Oke. Untuk Lordnya masih belum langsung spawn juga. Lordnya akan menunggu di next wave baru spawn. Nah, untuk defense-nya sendiri nih Om. Gigfam, dia punya high ground defense yaitu Aboy. Dan gak tumbang sama sekali nih dari Aboy nih. Untuk ke belakang Aboy mancing cewek maju. Cewek bisa di counter langsung gak sih Om? Ya, sebenarnya Aboy memang gak tumbang ya. Cuman kita lihat perjuangan dari Baloy sih. Baloy di sini menjadi badan terus-terusan. Dan dia gak boleh dibiarkan sendirian seperti itu terus-terus. 08 ya track record yang buruk lah untuk Kaja. Apalagi kan ya kita tahu Kaja sekali tarik dengan defense judgment. Di mid game, apalagi di late game ya wajib untuk dapetin 1. Oke, dan Lord yang sudah enhance ya, ini akan masuk ke arah bottom lane. Untuk pushnya nggak terlalu rapi dari Onyx, memang nggak 3 lane, tapi untuk bottom lane tuh bisa hancur juga. Dan Lordnya bisa di-clear seharusnya, menunggu inisiasi nih, apakah Boots atau mungkin Kiboy yang akan maju duluan. Yep. Boy sudah ada di Baloy. lapangan tersebut. Tapi depannya berbeda Baloy. 1 orang langsung ditarik begitu saja. Udah di portalnya pecah. Tapi sekarang 1 orang tersebut Kairi masih berhasil kabur. Walaupun ada efektor yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia pun masih berhasil selamat. Tapi ceweknya memberikan DP yang begitu menyakitkan. Bursnya sedikit lagi ada 1 SP. Dan lagi tersisa. Andai tadi ada 1 basic damage dari Kader. Tapi Kadera mulai flicker ke bagian depan. Dan cewek berhasil dihancurkan. Defense yang masih bisa dilakukan oleh Gigfam, masih bisa di defense. Sekarang kondisi yang sama, 3 berbanding 3 dengan Luke dan juga Nail yang tumbang. Nailnya kena heavy spin Om. Ya selalu sih, dari Kiboy yang memecahkan semuanya ya. Dimana Heavy Spin-nya yang mendapatkan target bagus terus-menerus. Dan ini follow up dari Onyx yang harus kita acungi jempol. Karena selalu juga ada follow up dari belakang yang akhirnya menumbangkan Nail. Iya, dan dari replay kita lihat mungkin tadi inisiasinya dibuka sama Onyx. Tapi ada dibuka Magic, tapi ada Immortal kan. Ya, kita juga lihat bagaimana dari Kiboy-nya langsung menjepit dengan Heavy Spin-nya. Dan follow up-nya Onyx ini yang harus ditakuti oleh Gigfam. Mereka nggak bisa berharap hanya ada 1 atau 2 pemain dari Onyx. Mereka pastinya harus sudah menduga bahwa bakal ada all-in dari tim Onyx. Dan seperti ada miss barusan ya, dari BMI Battle Mirror Image, dari cewek dia ke arah tengah dan Kadera yang tahu udah nggak ada WON, langsung diflickerin, nggak pakai ragu sama sekali. Ya. Oke, dan kita reset kembali game ini. Hanya ada 2 best turret dari Gigfam yang harus tumbang. Ini, buset dah, Gigfam belum dapat turret sama sekali Om. Belum. 1 pun ya. Masih bersih ya. Dan bukan Immortal yang dibeli oleh Kairi. Tapi dia ngebayangnya itu ke Brute Force Breastplate. Karena udah delay juga tadi Immortalnya. Betul. Lagi pecah juga ya tadi ya. Tapi ya sisanya ya ini adalah item-item jahat terutama buat Albert ya. Divine Glaive ada, Holy Crystal ada. Kita tahu lah seperti apa nanti damage-nya ketika mengenai hero-hero yang tipis. Yap, tapi kedua marksman mereka udah full item untuk sekarang dan juga sekarang Albertnya pun langsung hilang dengan sangat-sangat cepat. Tidak ada bantuan sama sekali yang bisa diberikan karena Albert menghilang dengan begitu cepatnya. Lordnya kembali di setup lagi dan lagi-lagi dipegang final slash. Buset, final selesai sakit banget. Vale mencoba untuk maju ke depan dan Ren mati masuk ke dalam tubuh dari Kairi. Tapi ada Aboy di bagian belakang mencoba untuk langsung masuk dan juga memberikan damage-nya. Tapi daripada berbeda, ada Nail yang set up posisi. Melihat dari kejauhan belum mau untuk memunculkan dirinya karena Kadera ditugaskan, Kadera diwajibkan untuk bisa memberikan damage baru. Executor Revolution dari Nail itu sendiri. Ditarik dan sakit banget stunnya masuk semua blessing buat dari cewek yang langsung di counter. Lordnya bisa di secure, Nail bisa dapetin 1 kill, hanya bisa ngebait dari Immortalnya saja. Dan sekarang Gigfam harus defense kembali. Yap, itu dia. Sekarang Gig harus defense kembali Om. Iya. Dan itu dia tadi memang Lord yang bisa di-counter oleh Gigfam ya. Cuman opening dari sekali lagi dari Boots yang berani untuk langsung maju ke depan untuk meng-cancel pergerakan Aboy agar gak ada vendor airstrike yang lebih lama lagi bisa dilepaskan. Dan ya dari Onyx, Albert jangan sampai kecil seperti tadi juga yang kita bahas di awal ya. Siapa sih yang paling bagus untuk diculik? Salah satunya adalah Albert. Karena tanpa adanya burst damage yang besar, dari Gifam mereka bakal stay dengan 5 pemain. Mungkin dia nggak boleh ngebuka rumput lagi, dia harus stay di posisi yang enak banget. Dan sekarang push yang dilakukan oleh Onyx final slash tampaknya. Buset, final slash-nya langsung connect tapi Federal Strike. Langsung dikeluarkan, coba lihat Nail yang menghantarkan damage tapi masih ada 1 winter di dalam tubuh. Dari Kairi dan shutdown pun tercipta. Hayabusa pun harus
harus menerima hasil yang sama karena 1 untuk 1 dari masing-masing jago sudah menggila. Kadera sekarang punya Roscoe Neon. Tapi Baloyski berusaha untuk pergi dari tersebut walaupun tadi ada jaga dari Rokon udah masuk ke dalam tubuhnya dan Lordnya masih berhasil ditahan begitu saja. Harus ditahan, harus sabar dulu karena Onyx belum bisa menabrak masuk secara habis dari Bestar utama yang diberikan oleh K-pop dan juga ditarik di Faisal tapi pada saat itu kembali K-boy masih berhasil selamat satu terakhir dan juga K-boy masih berhasil kabur dari area tersebut tapi tidak untuk pun karena pun siapa kehilangan ada plastic duet dikeluarkan oleh cewek. Geek Fam masih bisa mendefense kembali. Masih strong. Kehilangan Vestaret di mid lane bukan menjadi akhir. Nile, pertukarannya sangat-sangat ajaib. Bisa dapetin kill ke arah Kairi yang udah pakai Winter Om. Wow, ya. Dan dari Given sekarang mereka tinggal menahan ya. Karena sebenarnya dengan sama-sama item yang sudah selesai seperti ini. Tinggal seberapa konsisten mereka untuk tidak membuat kesalahan. Ketarik lagi nampaknya Pak. Ya, gak bisa. Untuk Albert, apabila Albert yang ketarik ini, possibility untuk dia hilangnya gede banget. Late game. HP-nya lembut banget masalahnya. Wow. Oh ini Strike push kah? Ini bahaya banget. Weh, itu ada konsil, tapi masih gagal. Ya, dia nggak ada tariknya juga baru dipakai tadi buat ngambil ke arah Albert. Dan Bestaret yang terekspos di area mid masih belum bisa untuk didapatkan juga. Geek Farm bisa dapat momentum yang sangat-sangat baik. Lihat dari goldnya. Dari perbedaannya tadi hampir 8.000 max-nya. Sekarang mulai ditarik Om ke angka bahkan hampir 2.000 doang. Ya ini sudah menginjak di late game ya. Jadi satu kesalahan sekecil apapun ini akan nge-punish tim yang harus terpick off tadi. Dan ya harga mahal harus diberikan oleh Onyx sekarang dan mereka harus berhati-hati banget ya. Secara dari tim Onyx mereka belum menemukan cara untuk bisa menumbangkan Aboy. Ini adalah pemain yang selalu bisa menjaga jarak semenjak tadi dan kita belum melihat siapa yang berani untuk melompat ke belakang karena Aboy pengawalan dia sangat ketat. Di sampingnya misalnya ada Luke atau bahkan ada Baloy sendiri. Oke. Objektif selanjutnya Lord yang sudah evolve ada di arah top lane. Ini bottom lane akan menjadi pressure juga karena Onyx dia udah hancurin Bestaret dari Geek Fam. Maka Super Minion akan menjadi pressure tersendiri. Lihat, Minion di bawah menang dari Onyx tapi tanpa ragu Geek Fam dia masih langsung ke setup ke arah Lordnya. Nggak boleh sampai Lordnya dipegang sama Onyx. Apalagi Luke lumayan sustain buat tahan damage dari Lord. Dia nggak ada masalah. Tapi inisiasi dari Onyx. Perhatikan Keyboy. Karena Keyboy dari tadi selalu bisa dapetin momen dengan flickernya ke arah Nile. Yap, Keyboy mulai maju perlahan tapi pas di Neo Map ada pergerakan Nahel tadi. Ya saling tembus dan ini nunggu inisiasi. Weh, di By Judgment dia ditarik tapi udah ada satu Final Slash. Menggagalkan hal yang begitu baik yang sudah disusun oleh K-pop tapi barusan ada Weh langsung diaktifkan itu saja ceweknya masih berhasil kabur dari tersebut. Dan juga Albert berhasil mendapatkan foul. Tapi cewek untuk kali pulang 9 tidak ada DPS lagi diberikan oleh pemain dari Onyx. Ini lagi tapi ada satu Rainer Rapat yang tidak kena. Furcia bisa kan dia bertahan masih modern Rapat tapi Furcia berhasil langsung dihilangkan. Ada 2 player yang hilang dari Onyx sekarang tapi Lordnya bisa saja diamankan oleh K-pop karena Onyx begitu mengeri untuk masuk ke dalam setup ini. Wah nggak dikasih lepas kayaknya karena ada Kairi yang punya power dari Retribution dan udah mulai dibuka lagi oleh Keyboy. Di bagian depan dia cari vision ditarik Pak. Wah, efek kedua dari Lord tadi mengganggu itu semuanya. Ada Kairi di area tersebut, ada Rapati tapi Keyboynya masih berhasil selamat. Bahkan Albert kali ini Kairi. ingin maju ke bagian depan tapi Kairi mencoba untuk bisa sneaky peeky. Albert, Rockwave dikeluarkan Balai mencoba untuk maju, mencoba untuk bisa mendapatkan tapi Lordnya belum kereset sejauh ini dan sekarang waktunya Lord kereset. Semuanya pun terulang kembali. Ke reset Lordnya, Geek Fam harus mundur. Top lane dan bottom lane yang masih nggak rapi. Ya betul, itu memang ini adalah keputusan yang diambil oleh Given bagus ya. Karena kita mau lihat bagaimana untuk top dan bottom lane ini lagi di-push oleh minion sebenarnya. Kalau mereka memang masih memaksakan, ada kemungkinan mereka bisa dapetin Lord, tapi ada kemungkinan kecuri. Dan kemungkinan kecuri ini yang tidak ingin didapatkan oleh Geek Fam. Apalagi Kairinya masih ada dan posisinya nggak kedetek tadi. Gak ada yang bisa buka juga. Kondisinya sisa ada Kadera dan juga Aboy tadi yang megang Lordnya. Kalau Kadera buka vision, itu akan instant kill juga dari damage Kairi harusnya cukup. Dan sekarang menjadi sama lagi. Menjadi turun lagi temponya. Setup dari Lord mungkin dilakukan oleh keduanya. Tapi nampaknya Onyx nggak mau megang Lord. Dia nggak punya sustain hero ya. Onyx bakal menunggu dulu ya. Menurutku ya yang terbaik adalah menunggu bagaimana pergerakan dari Baloy sehingga karena berulang kali setiap kali ada yang bisa dipatahkan oleh Big Fan adalah ketika inisiasi dari Baloy mulai dan dia berhasil untuk menarik satu dan dieksekusi pemain tersebut. Oke, Nile udah show di arah top lane. Posisinya udah ke-expose dan Onyx udah dapat sedikit informasi. Tapi banyak banget bush yang belum dibuka dan posisi 3-2 mungkin bisa jadi dilakukan oleh Big Fan juga. Sementara damage utama dari Nile ini harus benar-benar on target.
Jangan ke arah cewek karena masih ada Wind of Nature. Mungkin ke arah Albert ataupun ke arah Kairi langsung straight ke arah belakang. Oke, tapi kalau kita bahas seperti itu, Onyx mereka juga masih less damage loh tadi. Ketika ada Blazing Duet yang dipakai selama masih ada Wind of Nature aman saja. Buset, Baloiskin masuk ke dalam sebuah lebay begitu mengerikan dan hilang. Cewek dan langsung hilang. Tidak ada DPS, tidak ada kesempatan yang baik untuk Kipa. Mereka bisa melakukan sebuah tim baik untuk baik. Tapi Nael, ada satu Cancelo dan satu mengucai dan Buset langsung down. Menit ke-24, coba lihat respawn time-nya 65 detik. Lordnya, Nael! What? Nael hilang, gak ada power retribution. Geek Fam, dia masih pede dengan langsung setup ke arah Lord, namun harus ada satu player yang ditugaskan untuk mundur ke arah belakang dan lihat posisi dari Kairi yang dicari terus-terusan. Baloiski dia nggak dapat informasi dan wow, terbuka nampaknya semua mata langsung menuju ke arah Kairi. Yap, ada satu flicker tadi keluar oleh Kadera di finish special, tapi seperti Kairi masih berhasil kabur dari sebelum. Flicker berusaha untuk bisa langsung maju ke depan, tapi Kairi masih berhasil selamat. Bahkan kali ini Kipoila yang harus berkorban karena demi Kairi. Kipoila yang harus hilang di area tersebut. Lordnya kembali di setup, namun Albert ada di posisi yang sangat-sangat baik. Dia nggak terekspos. Dia bisa makan ke arah Kadera ataupun Aboy. Udah mulai kelihatan nampaknya. Wah, kelihatan semuanya ketahuan sini. Tapi Luke langsung pasang badan. Tidak mungkin Luke langsung hilang dengan satu rock wave dengan HP setebal itu. Iya. Lordnya tetap dipegang karena dari keduanya Kairi memang masih ada power retribution. Tapi jangan lupa, Nael sebentar lagi spawn. Lihat pokingan damage dari Kairi ke arah Luke tuh nggak berasa, dan Konsil mau dimakan nampaknya. Yap, itu dia Luke-nya langsung pada depan. Tapi sekarang Albert harus melakukan rock wave-nya karena udah nggak kondusif lagi keadaan. Tapi Luke-nya tertinggal sendiri di bagian belakang dan juga Kadera berusaha untuk bisa menghantarkan damage masuk ke dalam tubuh dari Lord. Tapi dari Luke langsung down. Tapi Baloiskin juga langsung hilang. Dia buat Kairi agar dia bisa bertahan karena sekarang dari Baloiskin langsung hilang. Tapi sudah lejap lah, sudah Baloiskin sejauh ini. Kibonya pun langsung masih belum respon sejauh ini dan juga Kairi again. Walaupun Kairi hilang, tapi untuk sekarang Albert tertinggal sendiri. Mereka kehilangan 3 player. 3 lawan 4 kali ini kondisinya karena Kiboy yang akan spawn sebentar lagi. Lordnya bisa diamankan oleh Onyx. Satu yang hilang Baloiski. Dan defense seperti apa dari Geek Fam sekarang, Om? Yes, ini Geek Fam mereka bisa potong di depan ya sebelum membiarkan Lordnya masuk ke dalam base mereka. Karena Kairi tanpa Kairi dan juga Albert, ini damage-nya hanya mengandalkan cewek seorang diri. Tersisa Roamer dan juga Fighter yang hanya memiliki satu item attack dan sisanya adalah item defense. Jadi ini kita masih akan melihat menit 30-an next Lord. Karena ini bakal reset semuanya. Waduh, ini kayaknya memang pressure-nya bahkan ada di Geek Fam loh. Dia bisa nge-flanking dan Kiboy yang harus buka semua bush-nya dulu. Mereka menang dari segi jumlah, apalagi dari damage shield-nya. Ini masih bisa dikuasai oleh Onyx dan Konsil dari Kiboy ke arah belakang seperti yang mau dimakan dari Luke. Yap, Luke-nya masih tahan di bagian depan. Tapi Kiboy, heavy spin. Kadera masih dihancurkan, tapi sekarang masih ada Immortal di dalam tubuh dari Kadera. Akankah Kadera masih berhasil kabur dari tersebut, tapi Kadera gak sempat bisa menggunakan lagi para WON-nya. Walaupun dia udah mengganti satu item tersebut, dan sekarang Lord-nya masih berjalan begitu bebas untuk bisa masuk ke dalam pertahanan dari Geek Fam. Wah, Baloynya spawn. Baloi spawn dan sekarang pushnya menjadi 3-man push dari Onyx. Baloinya udah langsung Konsil. Dia coba cari posisi, flickernya gagal. Masih nggak dapetin target apapun dan bisa langsung counter oleh Boots. Wah, itu final stage belum ada dikeluarkan. Tapi sekarang Nael yang terkipas. Lordnya hadir. Federal Strike langsung digagalkan begitu saja. Bahkan sekarang ada Winter Trajan untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi Aboy tidak masuk saja lebih lama lagi karena Lordnya udah masuk bagian dalam cewek. Sekarang dengan satu blazing duet, Onyx mengabarkan game yang pertama. Onyx yang bisa secure game pertama.